Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai sistem sirkulasi manusia. Mari kita simak penjelasan pembelajaran dari sistem sirkulasi manusia. Sistem sirkulasi manusia dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, pengertian sistem sirkulasi manusia. Yang kedua, klasifikasi sistem sirkulasi manusia. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang keempat, sistem limfatik. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu, dimulai dari pengertian sistem sirkulasi manusia. Sistem sirkulasi adalah penghubung antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal cairan tubuh. Selanjutnya, klasifikasi sistem sirkulasi manusia. Sistem sirkulasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah memiliki fungsi mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan, menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Pada sistem limfatik memiliki fungsi mengalirkan cairan interstisial, mentransfer lemak dari makanan, memfasilitasi reaksi imun. Selanjutnya kita beralih ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 3 topik, yaitu komponen darah, alat peredaran darah, dan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Pada komponen darah, perlu diketahui bahwa fungsi utama darah yaitu proses transportasi, pertahanan terhadap serangan penyakit, mengatur suhu tubuh. Komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah merupakan bagian cair yang terdiri dari air, protein, dan senyawa organik. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah dan sel-sel darah. Protein plasma darah. Albumin menjaga tekanan osmosis darah, globulin pembuatan antibodi, fibrinogen pembekuan darah. Bahan organik plasma darah adalah glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, garam mineral, natrium, Cl, fosfor, bikarbonat, produk metabolisme, asam urat, urea, kreatinin. Plasma darah tanpa fibrinogen atau serum merupakan cairan warna kuning jernih dan mengandung antibodi. Ada 4 macam antibodi, yaitu yang pertama, presitipin mengendapkan antigen, agglutinin menggumpalkan antigen, lisin menguraikan antigen, dan antitoksin menawar racun. Kemudian sel darah terdapat eritrosit. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Pada laki-laki dewasa terdapat 5 juta eritrosit per liter. Pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta eritrosit per liter. Tubuh manusia menghasilkan 2,5 juta eritrosit per detik. Eritrosit tidak berinti dan eritrosit memiliki bentuk bikonkav. Selanjutnya, leukosit. Leukosit berperan sebagai alat pertahanan tubuh. Dalam menjalankan tugas, leukosit kadang keluar dari pembuluh darah untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh yang disebut diapedesis. Leukosit juga berperan membersihkan sel-sel yang telah mati atau luruhan dari jaringan tubuh. Jumlah leukosit pada orang dewasa 4.000 sampai 13.000 per milimeter kubik darah. Leukosit dibagi menjadi 2, yaitu leukosit granulosit
yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, dan leukosit agranulosit, yaitu terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian terdapat trombosit pada sel darah, gambarnya seperti berikut. Bagian darah yang ukurnya paling kecil, bentuknya bulat atau oval. Jumlahnya 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Dibentuk pada sumsum tulang belakang, khusus yang disebut megakariosit. Umumnya berumur beberapa jam. Eritrosit, trombosit berperan lama proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai dari jaringan yang rusak atau luka mengeluarkan enzim menjadi tromboplastin, selanjutnya menjadi protrombin, dan menjadi trombin. Dari trombin berubah menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin. Upaya mencegah proses pembekuan darah adalah dengan menghindari agar luka tidak menyentuh bidang kasar, menambahkan zat antikoagulan atau heparin dan hirudin, menambahkan natrium sitrat dan natrium oksalat, dan yang terakhir menyimpan pada suhu dingin 2-6 derajat Celcius. Kemudian terdapat golongan darah. Menurut Karl Steiner, darah pada manusia dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen terdapat pada eritrosit, disebut sebagai antigen, dan sifat dapat digumpalkan. Agglutinin terdapat pada plasma darah, disebut antibodi, memiliki sifat menggumpalkan antigen. Berikut ini merupakan agglutinogen dan agglutinin. Pada golongan darah O tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin A dan B. Pada golongan darah A memiliki agglutinogen A, agglutinin B. Kemudian pada golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin A. Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Selanjutnya, alat peredaran darah. Alat peredaran darah itu terdapat jantung. Berikut ini merupakan gambaran dari jantung kita. Selanjutnya, terdapat pembuluh darah, yaitu vena dan arteri. Berikut ini merupakan gambar dari struktur arteri, dan ini adalah struktur dari vena. Selanjutnya, sistem peredaran darah itu terdapat sistem peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah pulmonari, peredaran darah kecil bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis ke pulmo, kemudian ke serambi kiri oleh vena pulmonalis. Sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar bilik kiri, kemudian melalui aorta ke tubuh bagian atas dan bawah, selanjutnya ke serambi kanan. Dan kemudian kita akan melihat kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kelainan pada sistem peredaran darah ini cukup banyak.
seperti hemofilia, thalassemia, sickle cell anemia, SCA, anemia, penyakit kekurangan darah, leukemia, kanker darah, erythroblastosis, fetalis, jantung koroner, skleriosis, varises, dan lefantiasis. Kemudian lagi kita akan melihat sistem limfatik. Pada sistem limfatik memiliki gambar seperti berikut, yaitu terlihat di sini terdapat kelenjar limfe ya. Kemudian pada daerah paha dan betis terdapat pembuluh limfe. Berikut ini merupakan gambaran dari sistem limfatik yang terdapat sistem vena, jantung, sistem arteri, kapiler darah, terdapat pula cairan, pembuluh limfatik, kapiler limfatik. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya mengenai pembelajaran tentang sistem sirkulasi manusia. Apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.